Oh yeah, I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe, and I don't wanna miss a thing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mind Learning. Di sini kita akan membahas seputar matematika ya, di kelas SMA 10, 11, dan 12. Untuk video yang pertama ini kita akan membahas tentang eksponensial dan logaritma, khususnya ke eksponensial ya, bilangan berpangkat. Kita akan membahas tentang latihan soalnya saja, karena pada dasarnya eksponensial ini dasarnya ada di bilangan berpangkat. Nah, alangkah baiknya jika kita benar-benar paham dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal, ada 4 soal di sini. Oke, sebentar saya kecil dulu kameranya. Nah, 4 soal bilangan berpangkat ini biasanya yang sering muncul di dalam soal-soal. Ini nggak ada akar ya, saya hanya menyiapkan bilangan berpangkat, akarnya ini kebetulan next video saja ya. Nah, oke, di sini kita mulai dari soal yang pertama. Di sini ada bentuk 7x pangkat 3, y pangkat negatif 4, z pangkat negatif 6 dibagi dengan 84x pangkat negatif 7, y pangkat negatif 1, z pangkat negatif 4. Bentuk sederhana dari bilangan tersebut bagaimana? Kita kerjakan di sini ya. Kita pakai pen. Sudah. Oke, sudah. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita lihat aja bilangan pokok dan variabel yang sama. Bilangan pokok ini angka ini ya, apakah angka ini bisa dibagi? Jika bisa langsung saja dibagi, 7 bagi 84, apakah bisa? Lalu untuk variabel kita cukup perhatikan variabel yang sama. X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, X, variabelnya sama, maka nanti pangkatnya yang kita operasikan. Jawab 7 dibagi 84, apakah bisa? Bentar. Oke. 7 dibagi 84, bisa ya? Bisa ya, 7 bagi 7, 1, 84 bagi 7, 12. Nah, kalau sudah sekarang X variabelnya sama, maka pangkatnya yang kita operasi. Ingat tentang sifat, saya tulis di sini, ingat. Sifat yang pertama ya, jika A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, itu sama juga dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi kalau pembagian bilangan pokok sama atau variabel sama, pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebut ya, langsung saja hasilnya seperti ini. Nah, ini juga bisa. Nah, ini masalahnya ini naruhnya di mana? Naruhnya di atas ya, jangan di bawah. Gitu ya. Jadi di sini X naruhnya di pembilang, jangan di penyebut. Ini pembilang ini ya. Nah, X pangkat 3 dikurangi dengan X pangkat 3 dikurangi dengan negatif 7. Pangkat penyebutnya negatif 7. Nah, dikali Y. Y-nya pembilangnya pangkat negatif 4 dikurangi dengan pangkat penyebut. Pangkat penyebut dari Y min 1. Oke. Lanjut, sekarang yang Z. Z-nya negatif 6 dikurangi dengan negatif 4. Nah, sebentar. 12 ini angka bagian saya taruh di tengah-tengah sini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita sederhanakan. 1 ini kalau dikalikan hasilnya tetap ya, maka langsung saja saya tulis X pangkat 10
Ini ngerti ya? Negatif bertemu secara langsung, negatif kali negatif, positif ya. Jadi 3 ditambah 7. Nah, kalau yang ini negatif 4, nah ini negatif ketemu negatif secara langsung dikali ya. Negatif kali negatif positif, jadi min 4 atau negatif 4 ditambah 1, negatif 3. Berarti di sini Y pangkat negatif 3. Lalu yang Z ini negatif 6 ditambah 4, maka Z pangkat negatif 2 dibagi dengan 12. Apakah ini sudah selesai? Sudah, boleh. Tetapi alangkah baiknya jika kalian pangkat itu jangan negatif. Usahakan pangkat jangan negatif. Usahakan pangkatnya positif. Nah, kamu ingat lagi sifatnya. Jika ada A pangkat negatif N, ini ya. Ini sama juga dengan 1 per A pangkat N. Nah, bisa kalian lihat. Kalau pangkatnya negatif, yang awalnya pembilang jadi penyebut. Yang awalnya penyebut jadi pembilang. Atau, bentar, saya geser sedikit. Atau, saya tulis di sini ya. Kalau ada A pangkat N, itu sama juga dengan 1 per A pangkat negatif N. Gitu ya, jadi yang awalnya pembilang jadi penyebut, itu pangkat akan berubah tanda. Yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Itu ciri khas dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Jika dia pembilang menjadi penyebut. Begitu juga sebaliknya, jika dia penyebut menjadi pembilang. Pangkatnya yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif. Nah, ini kan pangkatnya negatif nih, di pembilang. Nah, biar positif dirubah ke penyebut. Maka di sini X pangkat 10 dibagi dengan 12. Nah, ini yang pembilang, jadi penyebut. Pangkatnya yang awalnya negatif jadi positif. Ini juga biar positif, jadikan penyebut, maka pangkatnya nanti positif. Nah, bentar, alangkah baiknya jika ini ditaruh di tengah. Nah, ini pangkat 10. Nah, seperti ini hasilnya. Ini jawaban yang lebih baik, yang lebih sempurna. Gitu ya. Next, untuk soal selanjutnya. Nah, ini soal yang kedua. Hampir sama dengan soal yang pertama. Kita cukup perhatikan bilangan pokok yang sama, 3 dengan 4 ini. Ini 3 dan 4, apakah bisa dibagi? Kalau bisa dibagi ya. Sama juga dengan variabelnya ini. Variabel yang sama, kita perhatikan. Oke, dan jangan lupa ini dipangkatkan ya. Semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan negatif 1. Langkahnya gimana? Alangkah baiknya jika yang di dalam kurung ini kita kerjakan dulu. Pak, apakah boleh yang di luar kurung ini bisa dikerjakan? Boleh, terserah. Sama saja ya. Di sini 3, sebentar. Saya kasih penyebut di sini. Ini 3 bagi 24 bisa ya. 3 bagi 3, 1. Sorry. 1. Di 24 bagi 3. 8. Oke. Sip. Terus A. Pangkat negatif 2. Dikurangi 5. Ya, dikurangi dengan pangkat penyebut. Lalu ada B pangkat 1, B-nya ini pangkat 1 ya. Boleh ditulis, boleh 3. 1 dikurangi B yang pangkat penyebut berapa? Min 3, berarti di sini dikurangi min 3 dikali C pangkat negatif 3 dikurangi dengan 1 ya. Di sini 1, boleh ditulis, boleh tidak. Jangan lupa. Bentar. Ini pangkat min 1.
8-nya ini alangkah baiknya jika kita taruh di tengah sini. Nah, lalu kita sederhanakan. Ini 1 dikali dengan semuanya ini tetap ya, sama ya. Berarti di sini A pangkat negatif 7. Oke. Lalu dikalikan dengan B pangkat berapa itu? Negatif ketemu negatif secara langsung ya. Berarti di sini 4. 1 tambah 3, 4. Lalu C. Lah ini bukan 3 tambah 1 ya, karena negatifnya ini nggak ketemu negatif secara langsung loh. Jadi ini maksudnya ini negatif 3 dikurangi 1, beda dengan ini. Ini ketemu secara langsung ini ya, jadi negatif kali negatif positif. Kalau ini enggak, ini negatif 3 dikurangi 1, menjadi negatif 4. Jadi ya, negatif 3 kurangi 1. Ini 1 dikurangi min 3. Atau 1 dikurangi negatif 3. Nah, dibagi dengan 8. Jangan lupa, ini pangkat negatif 1. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Bisa ingat sifat yang bentuknya seperti ini deh. A pangkat N, B pangkat M, dipangkatkan lagi P. Ini perkalian ya, A pangkat N dikali B pangkat M ya, dikali ya. Dipangkatkan lagi P. Hasilnya adalah A pangkat NP. Jadi pangkat yang di dalam kurung ini dari A dikalikan P dikali B pangkat M kali P. Jadi P-nya ini dikalikan ke setiap pangkatnya. Gitu ya. NP, MP. Gitu ya. Nah, sama juga dengan ini. Berarti di sini A pangkat min 7 kali min 1. 7. B pangkat 4 kali min 1. Min 4. C pangkat min 4 kali min 1. 4. Dibagi B. Ini 8 ya. 8 pangkat min 1. Pangkat 1 kali min 1. 8 pangkat 1 kali min 1. Berarti 8 pangkat min 1. Jadi dipangkatkan ke setiap pangkatnya. Ini juga. Ya, ini pangkat 1. Boleh ditulis, boleh tidak pangkat itu ya. Kalau sudah, usahakan pangkat jangan negatif. Alangkah baiknya seperti itu. Berarti yang awalnya penyebut jadi pembilang, yang awalnya pembilang jadi penyebut, biar pangkatnya tidak negatif. Berarti di sini 8, A pangkat 7, C pangkat 4 dibagi dengan B pangkat 4. Oke, ini hasilnya. Oke, sekarang kita next ke soal yang selanjutnya. Ini soal yang ketiga. Nilai dari A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 1 dibagi dengan A pangkat negatif 2, B, C pangkat 2. Untuk nilai A-nya itu 2, B-nya itu 3, dan C-nya itu 5. Nah, berarti di sini variabel A, B, C ini ada perwakilan nilainya masing-masing ya. Tapi alangkah baiknya langsung kita sederhanakan dulu aja. Ini bilang berpangkat, baru nanti A-nya diganti dengan ini. Nah, berarti ini langsung saja A 2, pangkat 2 ini ya, pangkat 2 dikurangi dengan negatif 2, B pangkat 3 dikurangi dengan B yang bawah 1 ya, C pangkat negatif 1 dikurangi 2. Nah, langsung kita operasikan menjadi A pangkat 4, negatif ketemu negatif, positif, A tambah 2, 2 tambah 2, 4, B
pangkat 2 C min 1 dikurangi 2 berarti min 3. Ini ya. Oke. Kalau sudah kita rubah, ini usahakan pangkatnya jangan negatif tapi positif ya, berarti A pangkat 4 B pangkat 2 dibagi dengan C pangkat 3. Ya, awalnya pembilang jadi penyebut, pangkat negatif jadi positif. Ganti posisi. Oke, lanjut. A-nya tadi bernilai berapa? 2 ya, berarti di sini 2 pangkat 4 dikali B-nya tadi berapa? 3 pangkat 2 per C-nya 5 pangkat 3. Di sini 2 pangkat 4 itu 16, 3 pangkat 2 9, berarti 16 kali 9 ya. 16 kali 9 dibagi 5 pangkat 3 125. Hasilnya adalah 144, oke, dibagi dengan 120. Ini udah benar ini sobat. Udah selesai. Lanjut soal yang terakhir. Nah, di sini ada nilai X berupa 1/3, Y 1/5, dan Z sama dengan 2. Maka nilai dari X pangkat negatif 4, Y, Z pangkat negatif 2, X pangkat negatif 3, Y pangkat 2, Z pangkat negatif 4 adalah berapa? Langsung saja kita sederhanakan dulu. Berarti di sini X pangkat negatif 4 dikurangi negatif 3, Y pangkatnya 1 pembilang dikurangi dengan pangkat yang penyebut untuk Y 2, berarti ini dikurangi 2, terus Z pangkat negatif 2 dikurangi dengan Z pangkat yang penyebut adalah min 4. Nah, maka nilainya adalah ini negatif ketemu negatif ya. Oke, benar, berarti di sini X pangkat min 1, Y pangkat min 1, Z pangkat negatif ketemu negatif positif, jadi min 2 ditambah 4, 2. Oke. Ini Z pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 1, bisa saya tulis bisa tidak, di sini tidak saya tulis ya, Y sama Y pangkat 1. Oke, sekarang kita ganti nilainya. Z-nya berapa? 2. Z-nya 2 berarti 2 pangkat 2 dibagi dengan X-nya 1/3, 1/3 dikali Y-nya 1/5, 1/5. Oke, berarti di sini 4. Benar, 4 dibagi 1/3 kali 5, 15. Gitu ya, 1 kali 1, 3 kali 3. Nah, kalian ingat ya, di sini kan ada 4 dibagi nih. Saya tulis seperti ini ya. Dibagi dengan 1/15. Ini kan sama juga dengan 4 dikali dengan 15/1. Gitu ya, dibalik ya. Jadi di sini ingat, ini pelajaran dasar waktu kalian kelas sekolah dasar ini ya, kalau tidak salah ya. Jadi kalau ada A dibagi B, A per B dibagi C per D, ini sama juga dengan A per B dikali D per C. Jadi yang dibalik yang ini, jangan yang ini, jangan, ini yang dibaliknya, dikali D per C. Hasilnya adalah atas kali atas, AD, pembilang kali pembilang, dibagi penyebut kali penyebut B, C. Ini hasilnya, sama juga dengan ini. Maka di sini hasilnya adalah 4 kali 15, 60. 60/1. Oke. Oke. Sementara
Seperti itu dulu ya latihan soal kita untuk eksponensial yang dasar, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk hasilnya atau untuk filenya ini akan saya cantumkan nanti di link di bawah. Bisa kalian download nantinya, atau kalian bisa DM di Instagram saya yang nanti akan saya cantumkan juga di bawah. Sekian dulu untuk permasalahan matematika hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kritik dan saran akan saya tunggu di kolom komentar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.